Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah teman-teman ingin mengetahui sejarah dari kota Kediri dan peninggalan apa saja yang sudah ditemukan? Yuk ikuti petualangan Bintang kali ini ya, bersama channel Bintang Bermain dan Berpetualang. Hari ini Bintang akan mengajak kalian bersama melihat peninggalan bersejarah di Museum Airlangga yang masih satu lokasi dengan Gua Selo Mangkleng. Yuk teman-teman ikuti Bintang belajar sejarah kota Kediri ya. Keberadaan Museum Airlangga Kediri merupakan bukti sejarah bahwa pernah terdapat peradaban yang luar biasa di tanah Jawa Timur. Tak heran bila Museum Airlangga Kediri selama ini dijadikan jujukan para wisatawan baik dari luar maupun lokal. Sekilas tentang Museum Airlangga Kediri. Sebelumnya, koleksi benda cagar budaya yang ada di Museum Airlangga Kediri saat ini berasal dari penampungan benda cagar budaya yang berada di alun-alun Kediri. Sekitar tahun 1951 silam, Paseban alun-alun Kediri dilakukan pembongkaran. Kemudian, pembongkaran tersebut berdampak pada pemindahan benda cagar budaya yang dipindahkan ke Pemandian Tirtoyoso. Selanjutnya, pada tahun 1982 silam, penampungan benda cagar budaya di Pemandian Tirtoyoso tersebut diresmikan menjadi museum daerah dengan sebutan Museum Tirtoyoso. Kendati demikian, seiring berkembangnya zaman pada akhir tahun 1991 lalu, museum baru didirikan, sehingga benda-benda bersejarah dipindahkan ke museum baru tersebut, atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Museum Airlangga. Baru pada tahun 1992, Museum Airlangga tersebut diresmikan. Museum Airlangga tawarkan daya tarik benda purbakala. Yuk kita intip. Dan berikut ini adalah beberapa peninggalan bersejarah yang ada di dalam museum. Di antaranya yaitu Brahma. Brahma merupakan salah satu dari dewa Trimurti yang berkedudukan sebagai dewa pencipta. Brahma sering digambarkan berkepala 4, duduk bersila atau duduk di atas kereta yang ditarik oleh seekor angsa. Salah satu tangannya memegang aksamala dan tangan lainnya membawa kamandalu. Secara simbolis, keempat wajahnya melambangkan catur Wida Samhita, keempat lengannya melambangkan catur krama, dan kamandalu melambangkan alam semesta yang keluar dari air. Aksamala menggambarkan siklus waktu dan 7 angsa kendaraannya melambangkan 7 loka atau dunia. Wah, beribet banget ya teman-teman. Patung primitif. Patung ini dalam posisi jongkok dan kedua tangan bersila di muka sambil menekuk lutut. Dikatakan patung primitif karena bentuknya sederhana sekali, sekedar memenuhi kebutuhan praktis saja, seperti patung buatan pada zaman prasejarah. Makara. Makara ini merupakan kepala gajah yang lengkap dengan belalainya melingkar pada ujungnya. Dari muka kelihatan 2 buah gading berruas-ruas mengapit sebuah patung yang menempel pada bagian mukanya. Patung tersebut berwujud setengah manusia, setengah binatang dalam keadaan jongkok. Makara ini berfungsi untuk pancuran air suci.
Pakinangan. Pakinangan ini terbuat dari kayu dengan bentuk sederhana. Tempat sirih, gambir, dan tembakau hanya disekat-sekat saja. Pakinangan sejenis ini biasanya digunakan oleh rakyat, kebanyakan ibu-ibu pedagang kecil di pasar. Pipisan dan gandek. Pipisan adalah alat bantu atau landasan untuk menghaluskan jamu, terutama yang terbuat dari daun-daunan, sedangkan alat penghalusnya disebut gandek, berupa batu berbentuk bulat panjang. Anak timbangan. Anak timbangan biasanya terbuat dari batu, bentuknya antara lain seperti manggis, bulat dan segi empat. Puncaknya ada pegangan seperti tempat penggantung. Fungsi anak timbangan adalah sebagai perlengkapan untuk menimbang, yaitu digunakan sebagai ukuran berat. Siva. Siva merupakan dewa tertinggi Trimurti yang dianggap sebagai dewa perusak. Dewa Siva digambarkan bertangan empat, masing-masing memegang cemara, aksamala, kamandalu, dan trisula. Di tengah mahkotanya terdapat simbol Arda, candra kepala yaitu bulan sabit dan tengkorak. Sedangkan pada keningnya terdapat mata ketiga atau trinetra yang dapat membakar apa saja yang tidak dikehendaki Siva. Kupawitannya berupa ular. Biasanya Siva diletakkan di ruang utama candi Hindu. Jambangan batu. Jambangan batu berbentuk menyerupai silinder tetapi berpenampang lonjong. Hiasannya berupa bunga teratai. Benda dengan penampang mendekati lingkaran biasanya dikaitkan artinya dengan asal mula hidup atau padma mula. Oleh karena ini diperkirakan fungsi jambangan sebagai wadah air suci. Hal ini didukung hiasannya berupa teratai yang merupakan lambang kesucian. Siva Nandi. Siva ini adalah dewa tertinggi Trimurti yang dianggap sebagai dewa perusak. Ia digambarkan bertangan empat, masing-masing membawa cemara, aksamala, kamandalu, dan trisula. Di tengah mahkotanya terdapat simbol Arda Candra kepala yaitu bulat sabit dan tengkorak. Sedangkan pada keningnya terdapat mata ketiga trinetra. Biasanya Siva diletakkan di ruang utama candi berpasangan dengan Yoni. Namun demikian ada pula Siva yang digambarkan
sedang mengendarai wahannya berupa Nandi, sehingga disebut Siva Nandi. Yoni pada dasarnya membentuk balok dengan sebuah lubang di tengah, serta cerat pada salah satu sisinya. Lubang tersebut berfungsi untuk menancapkan patung Siva atau lingga, sedang ceratnya berfungsi untuk mengalirkan air pembasuh arca Siva atau lingga tersebut sewaktu diadakan upacara. Di candi-candi Hindu, yoni diletakkan di ruang utama dengan ceratnya menghadap ke utara. Prasasti batu. Prasasti bertuliskan huruf Jawa kuno pada batu andesit. Sebagian besar tulisan sudah rusak dan tidak terbaca. Ada yang pada seluruh permukaan pada 4 sisinya berkeliling bertulis. Ada pula bagian bawah prasasti dihiasi dengan hiasan gambar flora. Ardhanari merupakan lambang persatuan antara dewa dengan istrinya Parvati. Oleh sebab itu, ia diwujudkan dalam bentuk setengah pria dan setengah wanita. Ardhanari digambarkan bertangan 4, 2 tangan belakang masing-masing membawa aksamala dan camara. 2 tangan depan diletakkan di depan perut. Padmasana. Kata Padmasana berasal dari kata Padma berarti teratai dan Asmana berarti alas atau tempat duduk. Padmasana berarti alas atau tempat duduk arca yang berbentuk teratai. Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Diceritakan bahwa pada waktu melawan Citra, raksasa yang menguasai kekeringan,
ia menang, sehingga kemudian Dewa Wisnu disembah sebagai atau memelihara dunia. Dewa Wisnu biasanya digambarkan bertangan 4, masing-masing membawa sangka lambang pembebasan manusia dari kesulitan, cakra lambang berarti perputaran dunia, dan pada lambang kekuatan, dan Padma adalah lambang kedewaan. Relief manusia. Umumnya relief manusia di Candi Jawa Tengah digambarkan naturalistis dengan wajah menghadap ke muka. Sedang relief manusia di Jawa Timur digambarkan seperti wayang, wajahnya menghadap ke samping atau end profile. Terdapat pendapat munculnya relief demikian berhubungan dengan munculnya kembali pemujaan masyarakat kepada roh leluhur. Miniatur rumah. Miniatur rumah dari batu ini berbentuk seperti lumbung padi dan banyak ditemukan di sawah-sawah. Oleh karena itu, terdapat pendapat bahwa miniatur rumah batu berkaitan fungsinya dengan pemujaan Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Di samping itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa fungsi miniatur rumah batu itu tersebut berhubungan dengan kematian dengan alasan 1. Miniatur rumah batu ternyata tidak hanya ditemukan di sawah-sawah, tetapi juga di hutan-hutan. Yang kedua, terdapat teragam hias berupa siput yang merupakan lambang pelepasan. Yang ketiga, terdapat ukiran angka tahun yang mungkin dapat dihubungkan dengan zaman pada masa itu. Gentong batu. Gentong batu mempunyai bentuk antara lain bulat dan kerucut terpancung. Penumpang lingkarannya mungkin dapat dikaitkan dengan Padma mula atau asal mula kehidupan. Oleh karena itu, fungsi gentong dapat dikaitkan dengan air suci, yaitu sebagai wadahnya. Arca Buddhis. Dalam pantheon agama Buddha dikenal 3 macam Buddha, yaitu 1. Manusia Buddha, yaitu Buddha yang menjelma bentuk sebagai manusia. Dhyani Buddha, yaitu Buddha yang bersifat badan halus. Dan yang ketiga, Dhyani Bodhisattva, yaitu Buddha sebagai makhluk khayangan. Ketiga macam Buddha tersebut diarcakan sangat sederhana, tanpa memakai perhiasan. Adapun ciri-ciri pokoknya adalah unisa, rambut dan sanggul, urna atau bulatan di tengah dahi, telinga panjang, serta mudra, yaitu sikap tangan yang membedakan antara arca Buddhis satu dengan yang lainnya. Nandi adalah lambang moral, keadilan, ajaran atau dharma dan kekuatan.
Oleh karena itu, ia dijadikan kendaraan Shiva, biasanya nanti digambarkan dalam sikap mendekam dengan kaki depan siap berdiri untuk segera menjalankan perintah Shiva. Parvati adalah istri atau cakti dewa Shiva dan ibu dari Ganesha. Oleh karena itu, atribut yang dipakainya berhubungan dengan atribut Shiva maupun Ganesha, yaitu dua tangan belakang masing-masing membawa aksamana dan kamandalu. Dua tangan yang lain diletakkan di depan perut membawa bunga teratai. Biasanya Arca Parvati digambarkan dalam sikap berdiri di atas lapik berbentuk Padma. Batu angka tahun. Batu angka tahun sebuah relief yang menerangkan tahun pembuatan sebuah bangunan suci. Angka tahun tersebut diukirkan pada balok terbuat dari batu andesit. Biasanya batu angka tahun diletakkan di atas ambang pintu masuk candi. Arca perwujudan. Di Jawa Timur, khususnya di Kerajaan Majapahit, terdapat tradisi untuk mematungkan raja atau ratu yang telah meninggal dalam bentuk dewa yang dipuja raja atau ratu tersebut selama hidupnya. Patung raja atau ratu yang telah meninggal tersebut kemudian disebut sebagai arca-arca perwujudan. Cirinya digambarkan dalam sikap berdiri dan bertangan empat. Dua tangan belakang masing-masing membawa kebutuhan dan tasbih. Dua tangan depan dalam sikap dhyana mudra. Di kanan kiri bawah sandaran terdapat bunga teratai keluar dari dalam pot sebagai ciri kesenian Majapahit. Aduh, belibet banget ya teman-teman nama-namanya. Kita lanjutkan. Ganesha. Ganesha adalah anak Shiva dan Parvati. Dalam Aparajita Praca disebutkan Ganesha mempunyai ciri-ciri berkepala gajah bertangan empat. Dua tangan belakang masing-masing membawa paracu dan aksamala. Dua tangan depan masing-masing membawa mangkok dan gading. Belalai menghisap ke dalam mangkok. Ciri terakhir ini melambangkan Ganesha dalam kedudukannya sebagai dewa ilmu pengetahuan. Jaladwara. Jaladwara adalah pancuran air yang digunakan di candi-candi atau pemandian kuno untuk menyalurkan air. Di candi-candi umumnya digunakan pancuran berbentuk makara atau guci yang dibawa seorang tokoh, Padma ataupun makara. Semua bentuk-bentuk pancuran tersebut mempunyai arti yang berkaitan dengan lambang kesucian dan kesuburan. Cermin perunggu. Benda tersebut dari perunggu berbentuk dan bertangkai ini apabila belum aus dapat berkilat dan memantulkan bayangan seperti halnya kaca. Oleh karena itu, pada masa lampau digunakan sebagai cermin baik untuk keperluan sakral maupun profan.
Ganta. Ganta kecil ini adalah peralatan yang digunakan pendeta pada waktu mengadakan upacara, sehingga sering disebut ganta pendeta. Bentuknya mendekati setengah bulat, di dalamnya terdapat anak ganta serta bertangkai berhiaskan vajra atau cakra. Kala. Kala adalah salah satu binatang mitologis dalam agama Hindu yang digambarkan sangat menakutkan. Matanya melotot, mulut menyeringai memperhatikan taringnya. Terdapat pendapat bahwa kala merupakan dari dewa matahari. Oleh karena itu, ada kala yang digambarkan bermata satu. Kala umumnya diletakkan di atas ambang pintu atau relung candi. Fungsinya sebagai penolak bala. Keben adalah salah satu bentuk kemuncak yang umumnya diletakkan pada puncak atap candi atau bangunan suci. Durga Mahisasura Mandini adalah salah satu istri atau cakti Siva. Nama tersebut mempunyai arti Durga yang membunuh kerbau jelmaan Asura, yaitu raksasa yang menunggu kayangan. Durga digambarkan dua tangannya menarik rambut Asura dan ekor kerbau, sedang 6 tangan lainnya membawa cakra, karang, perisai, pedang, dan anak panah. Durga biasa diletakkan di relung sebelah utara candi Hindu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sebagian arca peninggalan bersejarah dari berbagai kerajaan pada masa itu ya teman-teman. Selanjutnya penjelasan mengenai lokasi, harga tiket, waktu buka Museum Airlangga Kediri. Secara administratif, Museum Airlangga ini masuk wilayah Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atau tepatnya masih satu kawasan dengan wisata Goa Selomangkleng Kediri. Tak usah khawatir dengan harga tiket yang ditawarkan di Museum Airlangga ini, karena biaya umum masuk museum ini sangatlah terjangkau, yakni Rp1.000 untuk orang dewasa, sedangkan anak-anak hanya Rp500. Sementara itu, waktu operasional Museum Airlangga ini buka setiap hari, terhitung mulai hari Senin hingga Minggu, buka mulai jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Daya tarik yang dimiliki Museum Airlangga Kediri. Salah satu daya tarik yang dimiliki Museum Airlangga Kediri yang paling menonjol adalah koleksi benda purbakala dari berbagai kerajaan, seperti Kerajaan Singosari, Majapahit, hingga Kerajaan Kediri. Tak heran bila koleksi arkeologi dan etnografi di sini mencapai jumlah ratusan, yakni sekitar 147 koleksi. Lebih dari itu, benda-benda purbakala yang tersimpan di Museum Airlangga ini mencakup altar batu, gentong batu, ragam arca seperti arca Siva, Nandi, Wisnu, Parvati, dan lain sebagainya. Selain daya tarik tersebut, Museum Airlangga ini berdiri di lahan yang cukup luas dengan diiringi pepohonan yang rindang, sehingga sudah dapat dipastikan kamu akan merasa nyaman ketika berkunjung ke sini karena suasananya sangat teduh. Sejarah nama dari Museum Airlangga. Nama dari museum ini diambil dari nama Raja Airlangga yang lahir di Bali pada tahun 990 dan diperkirakan wafat di daerah belahan lereng Gunung Penanggungan pada tahun 1049. Airlangga yang juga dapat diartikan air melompat ini merupakan pendiri dari Kerajaan Kahuripan dan memerintah pada tahun 1009 sampai dengan 1042. Oke teman-teman, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang Museum Airlangga dan benda-benda purbakala di dalamnya.
Dan sampai di sini dulu ya kita bermain dan berpetualang di Museum Airlangga Kediri. Jika ada kata-kata atau video yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share juga video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video petualangan selanjutnya. Bye bye.